Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rara Anggraini, NPM saya C1B018055. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anjak piutang. Baiklah, kita langsung masuk ke pengertiannya. Jadi apa sih anjak piutang? Menurut surat keputusan Menteri Keuangan nomor 448 garing KMK garing 017 garing 2000, anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pihak yang terlibat dalam anjak piutang itu yang pertama ada kreditor atau klien. Kreditor atau klien adalah perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Kreditor menjual tagihannya pada perusahaan factoring untuk bisa diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang kedua itu ada factoring. Factoring atau perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya. Yang ketiga adalah debitur. Debitur adalah perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan uang kreditor atau klien. Masuk ke manfaat dari anjak piutang. Beberapa manfaat anjak piutang. Yang pertama, ada menurunkan biaya produksi. Selanjutnya, memberikan fasilitas pembayaran di muka. Terus meningkatkan daya saing perusahaan klien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba. Yang kelima yaitu menghindari kerugian karena kredit macet. Dan yang keenam itu adalah mempercepat proses ekonomi. Lanjut ke jenis-jenis anjak piutang. Jenis yang pertama adalah berdasarkan pelayanan. Berdasarkan pelayanannya itu dibagi. Yang pertama ada full service factoring. Full service factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan. Yang kedua itu ada bulk factoring. Bulk factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Yang selanjutnya adalah maturity factoring. Maturity factoring adalah pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan klien, namun oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Selanjutnya ada finance factoring. Finance factoring adalah anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Jenisnya yang kedua itu ada berdasarkan penanggungan resiko. Berdasarkan penanggungan resiko itu dibagi juga. Yang pertama ada with resource factoring. With resource factoring ini berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian with recourse, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya ada without recourse factoring. Perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan klien. Tetapi di dalam perjanjian anjak piutang dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan bisa diberlakukan bentuk recourse. Selanjutnya ada berdasarkan perjanjian. Nah, berdasarkan perjanjian itu yang pertama ada disclosed factoring. Disclosed factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Saat piutang jatuh tempo, itu perusahaan anjak piutang mempunyai hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Selanjutnya ada undisclosed factoring. Undisclosed factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur kecuali jika ada pelanggaran sepakaran pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Jenis selanjutnya ada berdasarkan lingkup kegiatan. Yang pertama ada domestic factoring. Domestic factoring adalah kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitur yang berdomisili di dalam negeri. Selanjutnya ada international factoring. International factoring adalah kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor factor dan import factor.
kita masuk ke perbedaan anjak piutang dan pinjaman bank. Ada 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank, yaitu yang pertama, anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset atau piutang. Yang ketiga, pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang itu melibatkan 3 pihak. Baiklah, jadi segitu saja materi tentang anjak piutang. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.